sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berkenan, yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata untuk berkunjung ke desa kami. Desa kami, orang bilang bahwa desa kami desa yang unik, desa yang sangat luar biasa. Namun kami sebagai warga masyarakat Desa Bayan menganggap desa kami biasa-biasa saja. Tapi alhamdulillah para tamu atau para pecinta wisata, baik itu wisata religi, wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan, menganggap desa kami ini adalah desa surga. Ya, saking indahnya ya. Dari utara sampai selatan, kalau kita lihat Desa Bayan itu sangat bagus sekali, baik itu dari view-nya ya, keindahan alam, terasering-nya, terus kemudian budayanya ya, kearifan budayanya ya, kita sama-sama memiliki budaya yang sama di masing-masing desa. Namun di Desa Bayan memiliki kearifan budaya yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak ada di desa lain ya, itu ya, itu. Dan kami juga mengucapkan apa istilahnya, lagi sekali mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang mau berkunjung ke desa kami. Dan kami mohon maaf juga ya, yang sebesar-besarnya mungkin dari tata cara penerimaan kami, terus tata cara tutur kami, sifat kami dalam penerimaan ini kurang baik atau kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi itu ya. Wah, mungkin itu saja pengantar dari kami. Selebihnya nanti kalau masalah pemaparan masalah budaya yang ada di Desa Bayan nanti akan disampaikan oleh Bapak Kades Desa Bayan. Mungkin itu saja pengantar dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kabid Pariwisata. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sehat, salam Indonesia maju. Jadi yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bayan, Pak Kades, beserta jajaran, Bapak Direktur BUMDes, Bapak Ketua Pokdarwis Bayan Ekoturism, juga yang hadir di tengah-tengah kita Bapak Kades Gili Indah, kemudian Bapak-Bapak Sekdes, Ketua Pokdarwis maupun BUMDes dari desa-desa wisata yang lain yang telah hadir sebagai peserta pelatihan pengelolaan desa wisata yang sudah kita laksanakan dari kemarin. Jadi permakluman Pak Kades, jadi selama 2 hari kemarin peserta yang hadir ini sudah kita bekali, kita latih tentang pengelolaan desa wisata. Jadi selama 2 hari ini teman-teman banyak belajar tentang bagaimana mengembangkan produk-produk di desa wisata, bagaimana caranya memasarkan desa wisata, termasuk menerapkan protokol CHSE juga di desa wisata. Dan sebagai rangkaian dari kegiatan selama 2 hari ini, kami mengajak peserta untuk melihat langsung salah satu desa sebagai contoh bagaimana Desa Bayan untuk selama ini mengembangkan desa wisata. Karena desa-desa, nanti kita akan giliran ya, 10 desa wisata yang ada di sini. Jadi pesertanya ini ada 10 desa wisata yang sudah ditetapkan dengan SK, yang sudah punya SK, baik dari SK Gubernur maupun SK Bupati. Jadi 10 desa itu ada desa mulai dari Bayan, Senaru, Karangbajo, kemudian Santong, Genggelang, Sokong, Medane, Malaka, Pemenang Barat, dan Gili Indah. Jadi 10 desa wisata ini juga kita harapkan bisa ikut di Anugerah Desa Wisata Indonesia yang setiap tahun dilaksanakan oleh Kemenparekraf RI. Jadi kenapa kami memilih Bayan?
Jadi desa-desa yang lain punya potensi sendiri-sendiri. Desa Bayan punya potensi budaya, alam juga, dan kita lihat pengembangan pariwisata di Lombok Utara, khususnya di Desa Bayan, justru memperkuat budaya itu. Jadi kedatangan wisatawan bukannya berdampak negatif, tapi memperkuat budaya sehari-hari masyarakat dengan pengembangan pariwisata. Jadi dari segi kelembagaan juga itu kita lihat, karena kami juga sempat bersama dari Kompak mendampingi Bayan untuk pengembangan desa wisata tematik di tahun 2020-2021. Jadi dari kelembagaan Pokdarwis, BUMDes, Pemdes ini sudah sejalan. Jadi BUMDes dan Pokdarwis sudah memiliki PKS, MOU bagaimana mengelola desa wisata, dan dari desa juga sudah mensupport dengan anggaran dari desa. Nah, itu yang mungkin belum banyak dilakukan oleh desa-desa wisata lain, sehingga kita kesini untuk belajar nih dari Pak Kades, bagaimana sih dari Bapak Direktur BUMDes, bagaimana mengelola desa wisata. Mungkin itu saja sambutan singkat dari saya. Untuk peserta silahkan apa yang akan dipaparkan sama Pak Kepala Desa nanti mungkin ada yang bisa dibawa pulang untuk sebagai oleh-oleh bagaimana mengembangkan desa wisata di tempat masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kabid Pariwisata atas sambutannya. Acara selanjutnya sedikit pemaparan ataupun terkait dokumenter video pendek dari kami. Untuk Bapak Ibu peserta bisa langsung diputar. Sebuah potret karya Tuhan yang mencerminkan segala bentuk kisah yang dapat dimiliki oleh setiap manusia. Jadi ini salah satu potensi Setiap yang orang ada di Bayan, Bapak Ibu. masing-masing dengan Ada alam. tenun, Begitu juga kemudian dengan Desa Bayan. rumah adat juga, ada masjid kuno. Desa Bayan merupakan sebuah desa yang terletak di bawah kaki Gunung Rinjani dengan beragam keindahan alam serta keanekaragaman budaya yang dimilikinya. Hamparan sawah membentang dan luas. Hutan, sawah, dan mata air merupakan sumber kehidupan yang secara terus-menerus dijaga dan dinaungi hukum adat. Berbagai ritual turut dilakukan untuk menghormati serta mensyukuri berkat dari alam. Ragam budaya serta cara hidup masyarakat menjadi daya tarik tersendiri untuk Desa Bayan. Masjid kuno, rumah adat, serta kesenian tradisional menjadi bukti peninggalan yang terus dilestarikan oleh masyarakat adat Bayan. Potensi wisata alam membentang dari persawahan terasering hingga hutan dan perbukitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satradi, SP Kepala Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Harapan saya untuk pariwisata di Desa Bayan, semoga pariwisata Desa Bayan ke depan mampu menjadi desa wisata terbaik dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Jadi itu salah satu sekilas dari beberapa potensi yang ada di Desa Bayan. Jadi selanjutnya penyampaian materi yang langsung dibawakan oleh Bapak Kepala Desa Bayan kepada Bapak Satradi SP. Waktu dan tempat kami persilakan. Mana Pak Kades mungkin DP di sini. Izin Pak Kabid, Pak Kades, seluruh peserta.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Kabid SDM Sumber Daya Manusia. Ini yang tugas berat dari di 4 bidang yang ada di Dinas Pariwisata itu, yang paling berat tugasnya itu adalah bagaimana kita melihat sumber daya manusia ini. Kalau sumber daya alam ini saya pikir sudah tersedia. Yang saya hormati saudara saya, senior saya, Bapak Kepala Desa Gidi, yang sekaligus sebagai peserta luar biasa. Selamat datang Pak Kades, luar biasa sekali. Yang saya hormati Ketua Rombongan Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata se-Kabupaten Lombok Utara. Yang saya hormati Bapak Direktur BUMDes Mandiri Bayan beserta pengurus. Yang saya hormati Bapak Ketua Pokdarwis Ekoturism beserta anggota. Yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik mahasiswa dari 2 universitas Mataram dan INH. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa dari berbagai desa yang ikut terlibat dalam kesempatan ini. Yang saya hormati rekan-rekan Ketua Pokdarwis yang ikut tergabung dalam proses pelatihan desa wisata alhamdulillah diselenggarakan selama 3 hari ini. Singkatnya seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Sebagai insan yang beriman, mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berada di sekretariat BUMDes Mandiri Bayan ini dalam rangka kita studi tiru ya. Tapi bagi saya itu berbagi pengalaman ya, bukan studi tiru, karena kami ini belum layak. Yang kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan selawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau dan para sahabat membawa kita keluar dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, saya berdiri di depan ini bukan berarti saya bisa. Begitu surat masuk saya baca dari Dinas Pariwisata kemarin menunjuk bahwa kepala desa sebagai narasumber, kaget saya. Karena setahu saya yang namanya narasumber itu orang yang punya potensi, orang yang punya kelebihan. Sementara saya ini adalah tidak punya kelebihan apa-apa. Saya ini jauh lebih kurang dari peserta yang hadir pada kesempatan ini. Karena apa? Bapak Ibu ini sudah dilatih, sementara saya ini belum dilatih, masalahnya Pak Kabid. Makanya tiang niki sebenarnya tidak cocok. Kalau saya ibaratkan nama saya berdiri di depan ini, saya hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman. Apa yang pernah kami lakukan, apa yang saat ini kami rasakan di Desa Bayan ini. Seperti itulah kira-kira. Jadi apalagi dengan pengalaman saya ini baru 3 tahun jalan menjabat kepala desa. Sebelumnya itu saya tidak pernah terlibat bagaimana kita bisa mengenal pariwisata. Baru-baru masuk sebagai kepala desa, ketika berbicara desa wisata saya bingung apa sebenarnya maknanya itu. Tapi alhamdulillah dengan dihadapkan dengan persoalan itu, maka mau tidak mau kita harus belajar, harus memahami juga, karena tidak terlepas dari fungsi kita sebagai kepala desa. Jadi background saya sebetulnya itu adalah saya kerja di kehutanan. Kalau berbicara pengamanan insya Allah saya bisa jawab. Tapi saya akan mencobalah, akan berbagi cerita, berbagi pengalaman dari segala sisi. Itu selanjutnya tanpa berpanjang kalam, saya langsung saja niki Pak Kabid Nuna Sampuro. Jadi kami di Desa Bayan ini sudah 3 tahun berjalan ini saya menahkodai Bayan ini. Yang sebelumnya bahwa Desa Bayan ini terdiri dari 13 dusun. Terbentang dari batas utaranya Desa Karangbajo, batas timurnya itu Desa Loloan, dan batas baratnya yaitu Desa Senaru, dan batas selatan adalah BTNGR, Hutan Taman Nasional.
Itu. Nah, kalau kita berbicara potensi desa yang sudah ditayangkan di video tadi, video pendek tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sekian ribu mau dia nominasi 2024 desa wisata. Itu bukan kami yang tentukan nih Pak, yang dari sananya. Yang dari sananya tentukan 24. Kan luar biasa masih kan. Podon tiang padahal coba-coba dia lekak kelambi semara onek mau 24 Pak. Si bagus nasib bayanannya sebenarnya. Udah sih dah. Nah kalau itu. Cuman bagus nasib kita ini. Berharap kepada Pak Darwis dan Bumdes di depan Pak Kabid, mari sekarang ini. Jangan kita keras kepala. Kita harus bersinergi, berkolaborasi. Kita bangun desa kita ini. Siapa lagi yang berperan untuk itu? Kalau bukan kita yang diberikan amanah saat ini. Saya menjabat lagi 3 tahun lagi. Setelah itu saya tidak tahu kebijakan kepala desa seperti apa. Kan kita tidak tahu, beda pemimpin, beda kebijakan dan lain sebagainya. Maka saya berharap kepada kita semua, mari membangun ini harus semua kita terlibat. Harus semua kita mengambil bagian. Karena penikmatnya adalah kita semua. Jangan sampai kita memanfaatkan orang. Setelah itu kita usik buat gegaduh sidik megawen jadi bagus arah. Marakutulah kira-kira. Next. Jadi kebetulan yang sudah ini akhir jabatan yang Ketua Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Lombok Utara. Betul seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa memang desa wisata itu terbentuk karena adanya Pokdarwis. Dan Pokdarwis memang waktu kita ada workshop Bapenas Badan Pembangunan Nasional, juga kita sudah sepakati bahwa Pokdarwis ini adalah operator. Dewita adalah payungnya dari Bumdes, Pokdarwis dan beberapa stakeholder lainnya. Nah ini yang kita sepakati bersama, bahwa Dewita atau desa wisata ini tidak akan pernah terbentuk, tidak akan pernah ada tanpa adanya Pokdarwis itu sendiri. Mungkin perlu kawan-kawan ketahui semua. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di sini yang kami harapkan Pak Kades dengan kawan-kawan semua sekdes maupun kepala desa yang ada yang memiliki SK Desa Wisata, kami berharap semua kita bisa mencontoh atau meniru atau berbuat all out terkait dengan pengembangan desa wisata kita. Karena hampir banyak di antara kita semua yang memiliki desa wisata hanya berdasarkan SK saja Pak. Namun kegiatan itu tidak pernah ada kecuali Pokdarwis itu sendiri yang berkegiatan. Kenyataannya Pokdarwis ini begitu diajak untuk berbicara terkait anggaran dan program selalu mental di Musdes dan rencana anggaran desa itu sendiri. Nah ini karena apa? Karena di situ belum terbentuknya soliditas daripada atau belum adanya Perdes itu sendiri yang mengelola unit usaha wisata itu, sehingga beberapa kepala desa takut untuk melakukan atau mengeksekusi anggaran itu untuk pengembangan Pokdarwis maupun desa wisata itu sendiri. Jadi jangan takut Bapak Ibu, Bapak-bapak kepala desa maupun sekdes, tidak mesti harus SK desa untuk menganggarkan DD itu untuk desa wisata Anda, bahwa kita seperti yang disampaikan Pak Kabid tadi atau sebelumnya, bahwa desa wisata ini ada 2 SK, gubernur dan kabupaten. Dan dari desa wisata yang Bapak Ibu miliki SK-nya itu sudah tercatat di Kemendes maupun Kemenparekraf, sehingga anggaran-anggaran itu dan seketika akan datang dengan sendirinya baik homestay yang Bapak Ibu inginkan. Nah ini yang kami harapkan kepada bapak-bapak kepala desa maupun sekdes yang ada Pak hadir pada hari ini. Yuk, mari kita bangun sinergitas kerjasama Pokdarwis, Bumdes, dan Pemdes itu sendiri. Ini yang kami harapkan bersama, sehingga saya sendiri selaku Ketua Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Lombok Utara sampai kolok mulut saya menyampaikan dan memberikan penjelasan kepada kawan-kawan semua, namun masih saja mental. Jangan kita a priori dan jangan pernah kita suzon, karena banyak di saat mereka rapat penganggaran di desa itu selalu berpikir, itu menyenangkan Pokdarwis itu sendiri.
otomatis nanti Pokdarwis yang ingin menguasai semua. Nah, itulah pentingnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, bahwa mari buat regulasi-regulasi dan aturan itu sendiri ya, baik itu MOU maupun PKS, perjanjian kerjasama itu. Jujur, kalau kita mau berkembang, karena di situ kita ini baru kemarin kita lihat, dulunya sebelum gempa Pak Kades, hampir semua Pokdarwis kita sudah maju Pak, tidak lagi dinamakan perintis. Namun sekarang pasca gempa dan Covid, kita kembali ke titik nol, menjadi perintis semua. Karena saya tahu dari tahun 2009 Pak, sebelum KRU terbentuk, saya sendiri ketua Pokdarwis Edelweiss yang bergerak di event organizer seni budaya, yang kerjaan saya menjual potensi yang bapak-bapak miliki, seni budaya itu ke pulau-pulau. Jadi saya tidak memiliki kawasan, tapi saya menjual potensi kalau saya. Nah ini, begitu ada gempa, Covid, hampir semua Pokdarwis, destinasi Pokdarwis itu hancur, luluh lantas, seperti apa yang disampaikan Pak Kades tadi, betul. Nah yang berikutnya, kita juga terancam karena krisis global dari Covid-19 itu. Sehingga kawan-kawan ini saat ini, mungkin baik yang Pokdarwis maupun desa wisata, sedikit merasa pesimis Pak Kades. Namun saya tetap menyemangati mereka, memotivasi mereka, yuk berkegiatan lagi. Inilah yang menjadi kendala kita bersama, antara Pokdarwis, BUMDes, Pemdes belum begitu matching. Karena apa? Untuk kami pertemuan sama mereka saja, maaf Pak Kades dan Sekdes, itu mereka sulit sekali. Bahkan kami, saya selaku pengurus ketua Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wita sampai menyampaikan, mengundang saya tidak perlu dengan formal Pak, WA, SMS saja saya datang, tanpa transport, tanpa apapun, karena ini kepedulian saja. Karena sebagai tugas kami adalah menjembatani dan mengkomunikasikan segala sesuatu program yang terkait dengan pengembangan wisata atau destinasi. Namun masih saja banyak yang berpikir beda. Nah, salut sesama, sekali lagi kita berikan aplaus kepada Desa Bayu yang sudah luar biasa tadi. Bayan yang sudah luar biasa tadi. Saya maaf. Ya, Sekdesnya hadir membaca tadi, dia promosi banyak sekali soalnya. Ya, jadi inilah yang patut kita contoh, seperti apa yang disampaikan Pak Kades itu tidak pernah bermimpi desanya menjadi desa wisata dan bahkan masuk nominasi. Tapi di balik Pak Kades itu ada Pokdarwis yang sering kami ajak komunikasi lewat Porkom itu Pak Raden Sutra, semua kawan-kawan ada yang di sini. Semua kita ajak komunikasi begini. Nah, inilah pentingnya kita berkomunikasi. Baik, jadi itu saja mungkin saran sekali lagi buat kita semua, untuk kepala desa dan sekdes yang hadir pada saat ini. Yuk, mari kita sinergi antara Pemdes, BUMDes dan Pokdarwis. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi sudah banyak tamu-tamu kami yang berkunjung ke sana untuk melihat potensi Dusun Prawira, termasuk juga tamu-tamu dari Obroi dan hotel-hotel di sekitarnya. Jadi jangan berkecil hati Pak, potensinya sudah ada, tinggal diperkuat kelembagaannya. Ya, kalau kebetulan karena kami di Dinas Pariwisata itu Pokdarwis yang kami bina Pak. Kalau untuk BUMDes ada di, ya tupoksinya di DP2KB PMD Pak. Jadi karena bapaknya beda, ini kita bapaknya Kementerian Pariwisata, yang di sebelah Kemendes itu. Tapi dari aturan-aturan tentang BUMDes sudah jelas semua, dari PP 11 tahun 2021, kemudian juga ada Permendes 3 juga tahun 2021 sudah mengatur semua. Jadi apa yang disampaikan sama Pak Kades tadi bisa dijadikan pembelajaran bagaimana caranya mengelola BUMDes dan mensinergikan 3 komponen ini, Pemdes, BUMDes dan Pokdarwis. Demikian jawaban singkat ya. Okay. BUMDes langsung aja ke sana Pak, kita bahas wisata dulu lah ya, gitu aja. Oke, kita konsen terhadap wisata aja. Baik, terima kasih Pak. Untuk sesi terakhir kami buka 1 orang. Saya nggak perlu perkenalkan diri karena sudah terkenal. Oke.
Jadi saya tidak perlu menekan diri, sudah dikenal sama Pak Kades juga ini. Jadi berbicara masalah wisata, saya tidak akan menyanjung Gili karena memang sudah tersanjung di atas. Ya mau bicara apapun bahwa sumber tamu yang ada di KLU itu datang dari Gili. Jadi kita tidak kolaborasi, apa namanya? Tidak bisa ada bahasa kolaborasi, kemudian ada bahasa promosi. Jadi saya mengajak kepada teman-teman, bukan hanya Bayan, seluruh desa wisata yang mempunyai desa wisata alam. Karena saya di Gili itu hanya satu fokusnya Pak, wisata ikan. Adanya bukan ikan goreng, bukan ikan bakar. Kalau mau ikan bakar ya datang ke Nibah aja, Malaka. Tapi wisata taman laut, karena kami wisata alam nggak punya. Ada alamnya kalau musim sekarang ini goro gering, bahasanya lewek kerupuk. Tapi kenapa banyak tamu yang datang walaupun Gili itu banyak kerupuk, gitu, banyak debu? Ya alam taman lautnya yang dicari. Jadi bagaimana setelah tamu-tamu itu menikmati alam laut, lari ke gunung, lari ke sawah, lari ke sungai, lari ke air terjun, maka butuh kolaborasi dengan promosi yang terjalin antara masing-masing desa wisata. Saya siap, siapa saja yang mengajak saya untuk kolaborasi, terutama Bayan. Banyak cara yang perlu kita tempuh. Salah satunya menitipkan paket kepada konter-konter yang ada. Ini yang paling ampuh sebenarnya. Daripada harus ke hotel, lebih baik ke konter. Kalau kita berikan hotel-hotel itu minta kerja sama hotel, itu namanya semakin memperkaya orang. Yang kita kasih itu bukan orang dalam saja, orang luar, investor yang kita kasih kaya. Tapi kalau ke konter-konter itu kita berkolaborasi untuk menjual paket wisata itu, kita menghidupkan orang-orang kita. Ya, karena yang punya konter itu orang kita Pak, orang konter. Yang buat konter di Gili itu banyak orang Bayan, orang Tanjung, orang mana, banyak Pak. Itu yang kita berikan, walaupun mereka usahanya di sana, tapi imbasnya datang juga ke sini. Tapi kalau hotel atau perusahaan, ya mereka saja yang nikmati. Apalagi hotel-hotel yang besar, walaupun mereka punya tamu, tapi tamunya pasti keluar untuk cari informasi itu seperti apa. Nah, mungkin selanjutnya nantilah di Bandung kita diskusikan Pak. Baik, saya diskusikan. Terima kasih. Singkat saja ini yang luruskan apa penyampaiannya Bapak Kepala Desa kita tadi, Pak Kepala Desa Bayan terkait ini Pak Kabid, supaya kita ini pelaku wisata ini tidak ada unsur saling membelakangi Pak ya. Jadi seolah-olah kami di wilayah Kecamatan Pemenang, Gili bil khusus tidak mempromosikan Senaru. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi begini Pak. Jadi kalau berbicara itu mungkin dari dulu kami sudah mempromosikan Senaru. Di sini saya minta 2 guide saya berdiri di sini. Iya Bayan. Berdiri di sini. Iya, berdiri saja di sana biar tahu bagaimana kerjasama kita. Ini Pak Kabid ya. Iya. Mana guiding lokal saya mana? Iya, tepuk tangan buat beliau. Nah, jadi seperti itu Pak Kepala Desa ya Pak Kabid. Jadi kami mempromosikan semua wilayah destination. Iya, seperti itu. Seperti air terjun, sesekan, saya kerjasama dengan Ibu Murni juga. Bu Marni, ya wisata religion. Seperti itu. Jadi semua Pak ya. Cuman kita sama-sama maklumi karena keadaan COVID kemarin itu, makanya kita masih timbul tenggelam. Jadi bukan hanya Bayan yang kita promosikan, semua di mana wilayah destination yang ada di wilayah kita ini berbicara Lombok Utara. Dan kami juga mohon kepada rekan-rekan pelaku wisata di Bayan, jangan jual sekotong. Jangan jual tiket peri, juallah bangsal. Juallah areal snorkeling kita yang ada di 3 Gili. Jangan jual tete batu. Iya. Iya, ini kita berbicara sekup KLU Pak. Kita selaku wisata bukan hanya teori, tapi teori plus praktek.
bagaimana? Saya sangat bangga dengan Bayan. Setiap saya membawa tamu saya disambut dengan baik oleh para gading-gading lokal Tiang yang ada di Bayan. Harus peduli. Terima kasih banyak Anda terhadap bagaimana pariwisata ini bisa maju. Jangan hanya kita BPD ini selaku penonton saja, maaf ya. Saya anggota BPD, Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Malaka. Untuk itu saya mengajak rekan-rekan BPD seluruhnya di wilayah Lombok Utara ini, mari kita sama-sama kerjasama, bersinergi dengan pihak Pemdes, Bumdes, Pokdarwis yang ada. Jadi seperti itu ya. Mungkin bisa kita panjang kalam nanti di sesi yang lainnya atau waktu-waktu yang lain. Mungkin hanya seperti itu Pak Kabid penyampaian Tiang sendiri. Jadi ini kita saling meluruskan seperti itu. Jadi tidak ada kita sifatnya saling membelakangi. Jadi seperti itu ya. Mari kita sama saling bersinergi, saling bantu, saling memajukan. Bagaimana pariwisata di Lombok Utara ini maju dan maju. Dewita sudah sebelum ada Dewita Pokdarwis sudah ada. Dan rata-rata itu rata-rata. Terima kasih Pak dengan banyak pengalaman tadi. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya ini adalah bukan orang yang bisa, kita saling mengisi satu sama lain. Jadi Dewita itu sekali lagi terbentuk setelah adanya Pokdarwis. Sering sekali juga anggaran tidak kunjung karena tidak disertai dengan legalitas hukum. Tidak ada perdes ataupun apapun itu sehingga membuat kekhawatiran bagi desa untuk menganggarkan untuk itu. Maka saran dari saya Pak, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita di masing-masing desa wisata ini sudah jelas, sudah ada SK gubernur, sudah ada SK bupati. Kalaupun mungkin SK SK desa wisata desa itu mungkin belum jadi, termasuk saya belum jadi SK perdes desa wisatanya. Tetapi saya pakai perdes pendirian BUMDes sama perdes penyertaan modal, Pak. Itu dasar saya. Satu, SK bupati, SK gubernur sudah ada. Dan yang kedua, BUMDes itu sudah jelas ada legalitas dasar hukum. PP 11 itu udah desa sudah menyarankan supaya ada BUMDes. Di dalam BUMDes itu kan ada perdes pembentukan BUMDes. Dan yang kedua, kalau sudah BUMDesnya sudah terbentuk, maka harus ada perdes penyertaan modal. Itu dasar kita. Sebenarnya kita di desa itu jangan berpikir macam-macam. Yang jelas, lembaga yang kita bentuk itu bukan lembaga ece-ece. Jelas itu, sudah ada musyawarah. Ada musdes, musyawarah desa. Karena di desa itu adalah musyawarah tertinggi itu ada di musdes. Kesepakatan itu sudah ada di sana. Ada berita acara, ada daftar hadir terlampir musyawarah itu. Kan itu. Nah sehingga apapun yang kita lakukan itu memang prosesnya harus musyawarah desa. Dan perdes itu memang dasar kita. Seandainya saya tidak berani memberikan BUMDes ataupun Pokdarwis kalau dia tidak punya dasar hukum. Karena BUMDes saya ini sudah, sekali lagi saya sampaikan, sudah punya perdes pendirian. Artinya berdirinya BUMDes itu sudah ada perdesnya. Dan di samping itu juga ada ADART, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berprosentasi ABCD sampai dengan Z. Ada perdes penyertaan modal itu sudah dasarnya, udah apa istilahnya, tidak perlu kita ragu kalau sudah ada dasar itu. Kemudian pemikiran ini juga yang tiga pilar ini harus matching memang. Desa, BUMDes, Pokdarwis. Desa adalah bupati di desa itu. Kemudian BUMDes adalah bontang-kandang bank di tingkat desa itu. Pokdarwis selaku pelaku wisata menyiapkan segala sesuatunya. Maka ketiga pilar ini harus matching kita musyawarahkan. Di dalam kita musyawarah mencari suatu kesepakatan itu pasti Pak, tantangan itu sudah jelas. Kita sudah terombang-ambing dengan ombak dan lain sebagainya itu. Tetapi sekarang itu apakah ego kita itu yang diutamakan tanpa kita melihat potensi desa kita ini?
Ini yang perlu kita sikapi, mana yang kita dahulukan. Maka lagi-lagi saya sampaikan, ketiga pilar ini memang harus kita bersatu. Prosesnya harus kita libatkan beberapa pihak, lembaga. Ada BPD, perwakilan masyarakat, ada tokoh masyarakat, ada lembaga, ada MKD, ada PKK, dan lembaga-lembaga lainnya itu libatkan dalam musyawarah itu. Sehingga yang kita ikuti itu adalah hasil musyawarah, Pak. Bukan berdasarkan hasil masyarakat yang jalannya di pinggir jalan. Kalau kita mengikuti keinginan masyarakat yang ego, dan saya berpikir, Pak, tetap saya berpikir positif. Kalau misalkan saya melaksanakan kegiatan di luar Musdes, saya tidak berani. Di dalam kita memimpin desa itu, karena kita ini jabatan politik, ada orang, ada oknum barangkali melihat pemimpinan kita itu tidak sukses, terutama di rival politik kita. Makanya kita ini harus ada, kan rujukan kita adalah ada RPJM. Itu ada RPJM itu. Ya, kemudian dan rentetannya. Nah, kemudian kita ini kan harus berpikir dampaknya buat siapa kira-kira. Kalau berdampak untuk masyarakat, kemajuan desa kita, lawan sudah ketika ada 1-2 yang jalannya. Tetapi ingat, jangan keluar dari aturan. Buatkan dia dasar hukum. Seperti Perdes itu kekuatannya, Pak. Tidak perlu kita ragu kalau sudah ada regulasi yang mengatur. Itu. Nah, saya juga, Pak, jadi pernah saya dibimtek oleh orang kementerian, sama. Pak Kades, saya kasih uang 100.000, belikan ikan, buatkan itu sate, dagang sate, Pak. Kalau Bapak jual di bawah 100.000 sama artinya dengan Bapak pecok atau rugi. Seolah-olah dana desa itu adalah anggaran yang dititip ke desa itu, di samping untuk pemberdayaan, di samping untuk kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh pemerintah desa. Tetapi kita harus berpikir bagaimana melihat potensi desa ini yang harus kita kelola. Gitu. Ini harus kita kelola dan bisa menghasilkan PADES. PADES itu untuk siapa? Untuk desa, Pak, bukan untuk kepala desa. Dibelanjakan melalui anggaran dasar di PBDes itu. Sehingga alur proses pengeluaran keuangan itu jelas. Tapi yang terpenting adalah bangun komunikasi dengan lembaga-lembaga desa. Kemudian ketika misalkan ada 1-2 tokoh dan lain sebagainya yang berbeda pemikiran dengan kita, mari kita rangkul, desak dia. Ajak dia, pemikiran kita begini, Pak. Saya banyak tantangan itu. Tidak ada pembangunan proses ini yang manis-manis, Pak, pasti pahit. Tidak ada yang manis. Apalagi di karir politik kita harus memang kuat, Pak. Sebesar-besarnya badai harus kita hantam juga. Jangan kita mau kalah. Makanya sifat orang politik itu seharusnya ibarat tentara, Pak. Kamu 200 di depan, kamu bisa mati dengan saya sendiri. Saya mati itu kamu mati. Itu prinsipnya. Di dalam melaksanakan kegiatan kita di desa juga yang penting jangan keluar dari garis regulasi. Balamun sudah jelas regulasi, sila. Kalau mau laporkan sila, baik. Kita berhadapan di sana, jangan kita takut dan jangan kita jadi pengecut gitu. Itu mental kita memang harus disiapkan juga. Tetapi yang jelas sekali lagi jangan keluar dari regulasi. Gitu. Jangan keluar dari regulasi. Ini yang terpenting. Kemudian ini belum matching antara desa bon itu sudah. Karena memang menjadi persoalan, tantangan kita adalah apabila ketiga ini belum matching. Makanya untuk mematchingkan ini, saya banyak tantangan, Pak, kerukut juga kepala saya ini. Tapi tetap kita optimis, jangan kita pesimis. Bayang dia sedikit wejangan dari kita itu. Pak, dengan potensi desa kita yang sebanyak ini, apakah iya kita hanya jalan-jalan saja? Uang yang sebesar ini, apakah iya kita rabat, talut dan lain sebagainya? Tanpa kita harus berpikir bagaimana kita bagaimana kita harus mendirikan BUMDes, Kopdar dan sebagainya itu untuk kita pekerjakan teman-teman kita yang punya potensi. Seperti itulah kira-kira. Oke, serangkum jawabannya termasuk dari Kopdar semua. Yang jelas adalah bagaimana kita melihat kalau saya prinsip begini, saya kapasitas sebagai
Teman-teman peserta pelatihan pengelolaan desa wisata, jadi selama 3 hari kita sudah melakukan aktivitas pelatihan. Mulai dari tanggal 26 kemarin kita sudah mengikuti 2 hari acara materi di Hotel Mina, dan dirangkaikan dengan hari ini kegiatan ketiga kunjungan lapangan. Di hari ini berakhir juga kegiatan kita. Terima kasih atas partisipasinya, partisipasi aktifnya selama 3 hari. Terima kasih untuk teman-teman di Bayan, Pak Kades, Bapak Direktur Bumdes, teman-teman Posdarwis yang sudah menerima kami dengan luar biasa. Mohon maaf jika selama kunjungan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi harapannya setelah pulang dari Bayan nanti teman-teman ada yang dibawa, silahkan mengembangkan desa wisatanya masing-masing. Nanti kita akan mengunjungi desa teman-teman yang lain setelah Bayan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, di mana kesempatan ini diwakili oleh Pak Kabid dan seluruh rombongan peserta pengelola desa wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Saya atas nama pemerintah desa mewakili seluruh masyarakat Desa Bayan sangat berterima kasih kepada Pak Kepala Dinas telah meluangkan waktu atau menunjuk Desa Bayan sebagai studi lapangnya. Atas kepercayaannya terima kasih banyak semua teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, nawacita kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita bawa ke kampung masing-masing. Ketika misalkan menemukan suatu hal yang tidak berkenan, saya berharap kepada seluruh peserta untuk kubur dia dalam-dalam, jangan bawa, baiknya itu dibawa pulang, diterapkan di wilayah masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.